Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Linguistik Umum oleh dosen PA Ibu Prima Nusifera SPD MPD. Nah, untuk memulai materi hari ini, kita harus mengetahui apa itu tipologi. Tipologi dalam linguistik adalah kajian dan pengelompokan bahasa berdasarkan ciri-ciri strukturalnya, seperti fonologis, gramatikal, atau leksikal. Tujuan tipologi sendiri adalah untuk menemukan kesamaan dan perbedaan antar bahasa dan untuk memahami pola perkembangan yang umum. Selanjutnya, terdapat 3 subdisiplin dalam tipologi, yaitu yang pertama ada tipologi kualitatif, di mana tipologi ini mengkaji masalah perbandingan bahasa dan variasi dalam suatu bahasa. Yang kedua ada tipologi kuantitatif, di mana tipologi ini mengkaji penyebaran pola struktural pada bahasa-bahasa yang ada di dunia. Dan yang ketiga atau yang terakhir pula ada tipologi teoretis, di mana tipologi ini mengkaji konsep atau metode untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan sifat dasarnya. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar dalam tipologi yang akan dijelaskan oleh 4 rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi struktural. Tipologi struktural ada bidang studi yang mengelompokkan objek berdasarkan ciri khas, struktur formal, dan kesamaan sifat dasar ke dalam jenis-jenis tertentu. Tipologi ini sering digunakan untuk memahami hubungan antara bahasa-bahasa, serta mengidentifikasikan pola umum dan unik dalam pemakaian bahasa di seluruh dunia. Contoh tipologi ini adalah tipologi fraseologis yang membedakan bahasa berdasarkan posisi senter dan atribut dalam frase. Sedangkan frase adalah kelompok kata membentuk satu kesatuan makna. Contoh dari tipologi fraseologis ialah kalokasi. Kalokasi merujuk pada fonemena di mana 2 atau lebih kata sering muncul bersama dalam konteks tertentu. Contohnya ialah mengambil keputusan, bukan melakukan keputusan. Itu adalah 2 kata yang sering muncul dalam konteks berbahasa. Tipologi sosiolingual adalah tipologi yang mempertimbangkan perbedaan penggunaan bentuk-bentuk lingual. Contoh tipologi sosiolingual adalah ragam bahasa yang merupakan variasi bahasa berdasarkan situasi dan konteks tertentu. Contohnya, di bidang usia, bahasa yang digunakan berbeda antara anak-anak, remaja, dan dewasa, sedangkan di tingkat pendidikan mempengaruhi kosakata dan struktur kalimat. Selanjutnya ada tipologi genetik. Tipologi genetik adalah metode atau konsep untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan sifat dasar, bentuk, dan jenis. Tipologi dapat digunakan berbagai bidang seperti antropologi, linguistik, biologi, ekonomi, arsitektur, dan lainnya. Contoh tipologi genetik yaitu yang pertama ada bahasa Indo-Eropa yaitu Indo-Iranian, Jermanik, dan Roman. Dan yang kedua ada bahasa Austronesia yaitu yang pertama ada bahasa Melayu dan bahasa Jawa dan Bali. Yang ketiga ada bahasa Semit yaitu bahasa Arab dan Ibrani. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipologi geografis. Nah, tipologi geografis adalah suatu keadaan bangunan yang terjadi sesuai dengan geografisnya. Nah, terdapat beberapa contoh tipologi geografis itu sendiri. Contohnya itu bangunan yang tropis, padang pasir, Mediterania, dan pantai atau tepi pantai, atau bisa dibilang atau bisa disebut lain dengan contoh lain itu seperti gurun pasir. Nah, adapun contoh lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari tipologi adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan objek, fonemena, atau konsep berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam konteks sosial atau budaya, tipologi sering digunakan untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam masyarakat.